warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waduh, hari ini saya kedatangan tamu spesial nih. Assalamualaikum. Mbak panggilnya berarti Cik Silvi nih berarti ya. Sama Ko Agwan. Masya Allah. Ini adalah tokoh TikTok yang viral ini. Ko Agwan sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silvi sehat ya? Alhamdulillah. Nih ngomong-ngomong sekarang follower berapa di TikTok? TikTokku ada 2 kebetulan. Oh, ada 2. Nah, Yang satu? 1,5 juta sama 1,3 juta alhamdulillah. Wih, itu kalau digabungin berarti Notia Oppo itu berarti. Iya, betul. Masya Allah. Ini Ci Silvi berarti ini di TikTok ini apa? Jualan produk kecantikan ya? Aku marketing sih lebih tepatnya. Oh, marketingnya. Marketing. Oh, Jadi oke. dulu aku sempat jadi salah satu kreator top affiliate di TikTok Shop. Tapi 2021-2022. Oke. Gitu. Nah, ini saya penasaran nih pengen ngobrol sama Silvi dan Ko Agwan. Ini kan kesannya nih ya, kesannya namanya aja Silvia Tan. Nggak taunya yang Tan yang ini kan. Tadi gue pikir yang Tan yang ini, gue udah ngomong sama-sama setan. Nggak taunya yang Ko Agwan yang saya Tan. Taunya yang setan aguannya ya. Iya, saya pikir juga tadinya ini mualaf, nggak taunya leluhurnya aja semuanya Muslim. Betul. Masya Allah. Jadi ternyata ada juga ya Cina datang Indonesia ternyata udah Muslim ya. Udah muslim. Masya Allah. Nah, ini ceritanya kayaknya seru nih. Cuman gua nggak tahu nih mulai dari yang mana duluan. Terserah kita persilakan. Terserah host ya, terserah host ya. Cuman kan karena yang nongol di TikTok Silvi, nah, jadi pengen ngobrol-ngobrol dulu ya. Jadi Silvia Tan ini bukan mualaf ya berarti ya? Bukan, aku Islam dari lahir kok. Ya, semua juga Islam dari lahir. Iya, maksudnya Islam dari keluarga Muslim Betul, gitu ya. dari keluarga muslim. Orang tua juga, Muslim. kakek nenek. Semua muslim, cuman di atas itu memang ada Chinese-nya, tapi menikah sama pribumi kita di sini. Oke. Gitu. Yang mana yang dari orang tua atau dari kakek? Dari mama. Mama. Oke. Jadi saya pikir mualaf gitu. Bukan. Tampang udah Cina gitu. Ternyata ya, Masya Allah. Udah lama jualan di TikTok itu jadi marketing gitu? Aku kan main TikTok 2020 kok. Terus terus aku gabung ke TikTok Shop dari TikTok Shop lahir. Nah, aku naik-naiknya itu di situ kok. Kebetulan aku kan punya keluarga yang unik nih. Uniknya itu karena kita satu rumah 3 agama. Oke. Yang kedua yang ini ya? Yang kedua ini, yang ketiga anak-anak. Yang ketiga anak-anak. Nah, ini yang sangat-sangat penasaran ya, kita pengen tahu gimana nih ceritanya. Satu rumah 3 agama itu gimana ceritanya dulu? Dulu. Oh dulu. Sekarang 2. Sekarang 2. Oke, nah, Semoga ceritain nanti dong. jadi 1. Insya Allah. Amin. Jadi dulunya itu aku kan nikah sama dia itu sebetulnya secara Islam kok, ya kan. Kita udah membuat komitmen, perjanjian pranikah juga. Kalau saya tuh nggak bisa yang namanya itu keluar dari Islam, karena nanti jatuhnya murtad. Kalau itu kan udah pasti udah jelas. Tapi kalau masalah zina itu kan Allah yang menentukan, bukan mulut manusia, ya kan. Jadi waktu itu saya minta sama dia, kalau kamu mau menikahi saya, kamu harus masuk Islam. Nah, dia mau kok, tapi waktu itu ya cuman karena ingin menikah sama saya aja. Terus masuk nih dia ke Islam ya kan. Sebelum menikah dia tuh disunat dulu. Ya kan, tuh sering tanya tuh netizen, disunat gak? Sakit nggak Bang? Udah canggih. Udah canggih Oh kok. iya, udah canggih ya. Terus aku bilang gini, Tapi pesan khusus nggak sunatnya? Sunatnya pesan khusus nggak? Bentuk apa gitu? Enggak ya? bentuk lop-lop. Lop-lop. Jadi sampai kan kemarin itu sunat lagi, aku bilang, mau disunat lagi nanti mau habis dong. Nah, jadi 3 bulan mau nikah itu Koko disunat dulu kan, udah disunat kok. Terus udah gitu, akhirnya tibalah waktu kita nikah. Nah, kita nikah itu kan di Bandung kok, di sebuah masjid, nggak raya-raya, nggak pesta-pesta. Cuman dihadirkan sama keluarga aku, tapi papa nggak datang karena kan memang aku nggak direstui kok. Ya kan, kayak pokoknya kalau di keluarga papa yang di Medan, kayak aku tuh udah maluin nama keluarga banget lah gitu. Karena nikah beda agama kok. Karena menikah dapat orang beda agama. Padahal aku bilang. Tapi kan dia mau masuk Islam. Iya, tapi bagi mereka tuh enggak, karena masuk Islamnya hanya karena cinta, bukan karena Allah. Tetap penilaiannya negatif gitu. Karena ya, nanti juga bakalan balik lagi tuh, cuman ini aja KTP-KTP-nya doang. Nah, keluarga tuh kayak gitu. Udah, kamu tuh Silvia, katanya Ustadz banyak tuh yang mau sama kamu. Nah, jadi keluarga
sekarang juga udah kelihatan kayak Ustadz tuh sekarang. Iya, Coba kasih peci. Coba kasih peci. Coba. Nih, ya, tolong saudara-saudaraku ya. Coba Tuh. nanti, coba. Coba. ya. Udah kayak Kita lihat nih. belum ya. Nah, Iya, udah gitu. atau pakai ini coba nih, pakai ini. Nah, ini peci dari Aceh nih. Woi. Iya kan? Jadi Aceh. Cocokan mana coba ya? Coba, Cocokan coba, mana? coba. Karena kan matanya sipit. Oh, bener. Kalau mata sipit pakai ini mungkin lebih cocok nih. Gitu ya. Tuh, kan bener kan? Cocok ya. Enggak, ini kalau dia jalan di Glodok kira-kira dipanggil apa coba kita? Kira-kira dipanggil apa coba? Kongko ya. Nah, jadi terus? aku akhirnya aku nikah lah, mutusin nikah itu di sebuah masjid kok kecil di, Bandung ya kan. Terus? Papa mamanya datang nih lengkap. Terus pas kita mungkin papa mamanya tuh kaget karena waktu itu dia langsung suruh ngulang ngucap asyhadu lagi ya kan. Nah, udah prosesi nikah berjalan sesuai dengan kemauan aku. Tiba-tiba mamaku mau ngomong gini, Sil nanti ya 650.000 katanya buat buku nikah, cetak buku nikah. Mamanya denger. Terus? Tiba-tiba mamanya jangan dicetak, nanti di Surabaya aja katanya kan. Oh. Diurus di Surabaya. Aku kan nggak berpikiran aneh-aneh ya kok ya. Loh, waktu di masjid itu nggak panggil penghulu dari KUA? Loh, ada semua Ada? penghulu, ustadz semua di situ disaksikan, Terus? ya kan? Nah, tinggal cetak buku aja. Udah, itu doang, nggak ada problem lain-lain. Kok harus di Surabaya? Yang nggak tahu coba tanya mamanya. Terus akhirnya? Ya, karena saya tuh kan orangnya ya udahlah, orang tua minta ya udah aku nggak ributin kok. Nah, besoknya kita langsung balik ke Surabaya nih. Besoknya kita langsung balik ke Surabaya. Aku nikah lagi kok. Loh. Ya Allah. Nikah lagi di? Di Kelenteng. Oh. Aku syok dong kok. Aku suruh pegang hio. Itu yang suruh mamanya kuah-kuah? Iya, aku suruh pegang hio. Ya aku pegang aku gini-gini kok. Aku gini-gini. Oh, gini-gini. Ya kan aku nggak mau kok. Cuman kan ayolah hargai. Ya udah aku gini-gini aja. Karena permintaan ibu mertua. Tapi aku nggak yang berdoa kayak gimana gitu. Aku ya udah gini-gini. Terus Udah. akhirnya buku nikah dari KUA-nya dapat nggak? Dapat kok, Tetap tapi dapat. ya yang Kelenteng jadinya. Loh. Berarti kalau konten berarti catatan sipil dong? Akte nikah? Makanya kan Waduh. rumit hidupku kok, beneran stres. Loh, enggak, yang dari nikah Bandung itu kan tinggal ngeluarin. Cetak. Iya. Sebenarnya kalau mau dicetak lagi bisa, makanya aku nanti mau cetak lagi. Harus diurus kayaknya sih. Harus diurus. sih. Jadi memang praharanya itu dari terus akhirnya dia diminta mamanya itu untuk balik lagi ke Konghucu, ya kan? Karena saya itu ya sebejat-bejatnya saya, bagi saya itu seorang ibu tetaplah seorang ibu, ya udahlah ya. Dan saya juga nggak mau kok bikin dia tuh berantem sama mamanya gitu kan, nggak mau. Ya udah. Akhirnya saya bilang ya udah kamu balik aja ke agamamu, aku nggak apa-apa, aku bilang kan. Tapi saya minta satu syarat, kalau saya punya anak, seluruh anak saya, ibaratnya yang keluar dari perut saya itu harus agamanya Islam. Terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu ajarin katanya kalau memang kamu pingin anak-anakmu Islam. Ya udah kok dari situ awalnya. Jadi setelah nikah, Ko Aguan sempat balik lagi ke Konghucu. Balik lagi. Udah gitu kok, tambah setiap lagi. minggu, enggak, tambah setiap minggu. Diteleponin terus. Emang? Udah sembahyang belum mamanya? Terus? Pokoknya jangan sampai masuk Islam. Pokoknya sembahyang apa purnama ini. Kayak gitu-gitu diteleponin Iya, terus. iya, iya. Padahal saya emang nggak pernah kok saat dia masuk Islam. Ya kan, ya udahlah nggak apa-apa aku bilang. Gitu. Rumit kok. Terus berapa lama? Kita itu kan itu lagi waktu proses untuk biar kakak apa semuanya itu kan anak akte lahir kan harus tulisnya kan agamanya Islam. Kita proses lagi itu. Tapi sembunyi-sembunyi. Jadi kita ke kelurahan ya, Beb ya. Kita ke kelurahan, ditemuin lagi sama Ustadz. Syahadat lagi saya. Sahadat gitu. lagi. Sahadat Akhirnya terus kok. dapat apa? Sertifikat. Sertifikat yang biru itu loh. Hijau apa biru pokoknya. Biru. Ada majelis apa. Nah iya. itu dapat itu saya. Tapi mamanya nggak tahu. Oke. Mamanya nggak Akhirnya- tahu. Berapa lama setelah nikah terus kembali ke Konghucu? Berapa lama di Konghucunya? Ya 15 tahun lah kok. 15 tahun Iya. baru sahadat lagi. Sahadat lagi. Ini anak-anak udah lahir nih.
Jadi anak-anak udah lahir jelas kan, nggak lama setelah nikah ya kita punya anak lah satu ya kan. Nah itu anaknya pun saya bilang pokoknya ini anak saya Islam ya, aku bilang jangan sampai direbut lagi, aku bilang kalau kamu udah nggak apa-apa, aku bilang kan, yang penting nih anak Islam. Dia bilang ya udah kamu ajarin katanya. Bahkan anak-anak saya waktu lahir pun kok diazanin, yang ngazanin siapa kok? Siapa? Dokter. Oh dokter. Aku dok minta tolong ajarin anak saya, kan bapaknya nggak bisa, ya kan? Mungkin kalau waktu dulu ke Kodondi saya minta Kodondi yang ngajarin. Terus setelah 15 tahun baru Ko Agwan bersahadat lagi. Bersahadat lagi, tapi kali ini benar-benar kemauannya dia. Mama mau masuk Yang Islam. terakhir ini. Yang terakhir ini Iya, memang itu. hatinya. Dan mamanya nggak tahu. Dia kasih tahu akhirnya. Akhirnya kasih tahu. Akhirnya kasih tahu. Terus akhirnya boleh. Boleh. Oh, boleh. Mama Alhamdulillah. juga bilang, ya itu sih pilihan kamu, terserah kamu. Kenapa nggak dari dulu? Oh, dari dulu. Kenapa sempat ke Konghucu lagi 15 tahun gitu ya? Mama kan juga bilang, semua agama itu sama, ajarin kebaikan. Kenapa nggak dari dulu? Terserah kamu, dia bilang gitu. Oke. Kalau dulu nggak gitu ceritanya kok. Nah, Sekarang Ko Agwan berarti yang sahadat yang kedua tuh kapan? Tahun berapa? Yang kedua itu setelah anak kita lahir, kita proses bikin surat akte. akte, karena Dan kan kita mau perlu berubah semua kakaknya ke Islam. ke Islam. Nah itu kita. Karena perjanjian kan, anak itu kan harus punya akte, harus punya ini kan. Aku bilang, udah nggak apa-apa, mama kamu nggak usah tahu. Aku bilang, ya kan. Jadi kita urus tuh kok diam-diam, kita urus kita urus diam-diam. semua. Tapi udah gitu dia balik lagi ke Buddha kok, sembayang lagi. Karena waktu itu kan, Oh sempet gitu ya? saya pikirnya cuma buat suratnya biar Ya, ya. keluar. Keluar. Akte, Jadi akte lahirnya masuk Islam itu juga bukan karena Allah yang manggil kok. Iya. Jadi Karena kalau gitu syahadatnya 3 kali dong? 3. Iya 3 kali, Oh, bener. Oke. Sekarang kalau aku nggak sadikin lagi 4. Enggak, kalau udah 3 kali berarti dapat ember dong? Piring cantik ya. Piring cantik dia dapat kok. Dari cantik atau gayung gitu? Ya ini dapatnya ya ini sekarang ini hidayahnya nih. Alhamdulillah. Yang ketiga. Yang ketiga Yang ini. ketiga ini benar-benar. Ini benar-benar. Alhamdulillah. Malah dia lebih Islam daripada saya yang Islam Sekarang, lagi. sekarang ya. Dia sampai detik ini kok sholat tahajudnya nggak lewat. Masya Allah. Witir, duha, saya aja kok. Masya Tahajud itu ya, Allah. kayak ada enak tidur. Masih seperti itu, dia tetap bangun kok. Masya Allah. Bener-bener yang udah sampai titik itu dia. Berarti sekarang udah benar-benar jadi muslim dan menjalankan muslim gitu ya, Betul. menjalankan Islam gitu ya. Betul. Waduh. Itu kapan? Itu yang ketiga kapan Ko Agwan? Yang mana? Yang ketiga. Saat dan yang ketiga itu kapan? Waktu sebelum berangkat umroh. Tahun berapa? Oh, tahun kemarin. Iya, baru. Oke, baru nih berarti Baru, ya. Hah? baru. Baru diperbarui berarti. Di Peroroi. Dan itu dia masuk Islam hanya karena dengar azan kok. Iya. Coba Ko Agwan. Gimana nih? Dengar azan Karena dong. kemarin gini, kemarin ada perempuan suku Batak datang ke sini bersahadat. Saya tanya, boleh tahu nggak alasannya apa? Saya setiap kali dengar azan subuh saya nangis. Perempuan itu bersahadat dari kemarin di sini. Ko Agwan sekarang juga dengar azan. Iya Dengar betul. azan. Gimana ceritanya Ko? Coba. Azan apa nih? Azan maghrib? Azan Isa ya waktu Isa. itu. Isya? Oh. Malam bisa. Jadi waktu itu memang kejadian. Ya, memang masalah sih, ada masalah itu kejadiannya itu timbul. Terus kita itu pulang, mau pulang ya dari Saya suruh rumah, ada yang mau berhenti pulang. Maksudnya lagi ribut gitu? Bukan, karena ya itu Maksudnya masalah apa? kena musibah itu. Kena Oh, oke. Kena musibah Ya, itu ya, ya. gitu. Terus? Nah, kita mau pulang di perjalanan mau pulang, kita berdua nangis. Nangis. Tapi dia nyetir kok. Saya kan nyetir, nangisnya udah nggak karo-karuan. Saya kan takut mobilnya ceret gitu Ya, loh ya. kok. Karena musibah itu. Terus kan tiba-tiba gitu, Ya, kan ya. diduga-duga tiba-tiba. Terus dia bilang berhenti dulu lah, Berhenti, tenangin dulu, jangan tenangin nyetir dulu. lagi, tenangin dulu. Ya. Saya berhenti, itu masih di dalam komplek perumahan. Saya berhenti dulu, tiba-tiba dengan suara azan. Diem dia Suara kok. Isa, saya diam. Nggak nangis. Terus berhenti nangisnya gitu. Setelah selesai azan, dalam hati saya tuh kayak, wah, kayaknya ini jawabannya nih. Saya bilang ke dia, kamu ajarin aku Islam. Aku bilang. Langsung kok. Langsung waktu itu juga saya bilang, tolong ajarin saya Islam. Aku bilang. Masya Saya mau tahu Allah. Islam. Dari situ. Dari Masya situ. Allah. Akhirnya saya Dengar azan Isya. Terus kan kita kan ujiannya juga soal materi ya kok. Iya, Ya. iya. Terus saya bilang gini ke Allah, ya Allah, boleh nggak bantu saya untuk suami saya bisa umroh, saya bilang. Tapi sekarang kalau saya mau keluarin uang saya bisa-bisa aja. Tapi posisi saya sekarang kejepit ya Allah, saya bilang. Karena apa yang saya punya engkau ambil lagi, saya bilang. Ya kan.
Itu kok aku diumrohin Hmm. gratis. Sama? Sama travel diundang. Wih, Masya Allah. Dan kita kaget, kita minta sama Allah ya kan, ya Allah tolong, ini suami saya mau masuk Islam, saya bilang kan, tolong bantu ya Allah. Terus saya bilang gini, udah nggak apa-apa kalau misalnya ini kita keluarin aja, cari travel yang paling murah. Yang paling murah berapa? Aku bilang paling nggak ya 50 juta berdua, aku bilang kan. Nggak tahu, pokoknya nggak lama itu saya di DM kok. Di DM sama Tour and Travel yang sekarang jadi teman kita juga ya kan. Kak Silvi nanti umrohnya bareng kita aja katanya kan. Kita fasilitasin semua dan kita dikasih yang VIP kok. Masya Allah. Benar-benar dikasih yang VIP semuanya gitu loh. Itu hadiah buat dia itu berarti Iya, ya? makanya aku bilang, Beb, bantu Allah, Beb, minta sesuatu. Karena kan katanya doa mualaf langsung dijabah ya kok Itu ya. syahadat ketiga tuh. Jadi kalau orang 3 kali bener dapat ember, dia 3 kali syahadat dapat umroh. Dapat hidayah kok. Iya 3 kali syahadat kan, dapat umroh. Dapat Masya umroh, langsung Allah. umroh. Tapi pas waktu di Mekah juga dia benar-benar kok, ya ampun, dia yang nangisnya itu aku baru lihat ya, dia nangis yang bener-bener nangisnya itu sampai saya tuh juga sakit banget gitu loh, dada ini lihat dia nangis gitu loh. Saya tadi nonton ya, nonton video syahadatnya Koan. Nangis kan dia kan? Itu yang ketiga berarti ya? Itu yang ketiga. Oke. Itu yang ketiga. jangan Ceritanya sampai kau pingin lagi mau nangis lagi. Ya nggak apa-apa kalau nangis bahagia ya. Nangis bahagia kan nggak ada yang Baik. salah. Tapi Kalau ingat syahadat itu kayak mau nangis gitu kayak. nangisnya karena apa? Mungkin karena ingat lu udah pernah syahadat 2 kali gitu ya. Ya tapi yang jelas kan gini, yang jelas Allah sudah izinkan. Betul. Izinkan sampai bener-bener syahadat itu beneran gitu lah ya. Betul. Sampai akhirnya Allah aja buka jalan buat umroh gitu kan. Itu udah hadiah. Itu Betul. jawaban dari Allah gitu. Jawaban langsung dijawab. Makanya aku tuh ya aku juga kan tadinya belum hijrah ya kok ya. Iya. Aku tadinya masih pakai baju yang nggak seksi-seksi banget, maksudnya tuh. Baju yang kurang kain Ya, maksudnya. enggak sampai gitu banget, menyesuaikan Oh, lah, oke, tetap iya, menyesuaikan. iya. Cuman dari situ aku mikir aku harus nyeimbangi suamiku yang dia bener-bener gitu loh. Iya. Jadi aku coba nyeimbangi tapi nggak bisa diseimbangi, ternyata suamiku lebih Lebih kenceng ya. Gaspol ya. Gaspol. Aku sampai bilang gini, ya Allah apa saya harus dirukiah ya Allah, kayaknya saya kebanyakan setan ya Allah. Waduh, berarti begitu dia dapat hidayah bener-bener ngebut, lu nya kalah ketinggalan gitu. Ketinggalan ya. Kalah cepet gitu ya. Karena gini ya kok, aku gimana ya ngomongnya, dia waktu saat agama Konghucu pun dia yang bener-bener taat gitu Iya, loh kok. iya, iya. Jadi ketika dia masuk Islam dia bener-bener, bahkan kok nggak tahu ya kalau dia pernah Kristen. Hah? Serius? Serius. Umur berapa? Waktu... Belum ketemu aku pokoknya. Sebelum Iya, nikah. belum nikah. Waktu masih habis lulus SMA lah. Oh SMA, kuliah-kuliah gitu ya. Ya, saya nggak Kristen? kuliah. Oh nggak kuliah. Lah waktu Kristennya kenapa? Waktu itu lebih ke mungkin ikut pasangan ya, Oke. ikut pacar. Jadi pergi ke gereja. Diajak gereja. Berapa Jadi tahun biasa. jadi Kristen, Pak Gwan? Kurang lebih 2 tahun. Oh 2 tahun. Oh nggak lama lah 2 tahun lah. Iya. 2 tahun. Tapi kan masih lama kau ngucunya berarti kan? Ya, kan dari lahir ya. Dari lahir. Kita semua lahir Islam. Jangan salah. Waktu saya di Kristen pun saya ikut-ikut Taat juga. taat. Taat dia bilang. Ikut kayak apa? Ke rumah-rumah, apa namanya sih namanya? Kebaktian. Kebaktian, ke rumah-rumah itu apa namanya ya? Door to door gitu. Ya, door to Maksudnya door. bagi-bagi brosur gitu. Enggak. ngajakin orang untuk kayak Ngajakin. 2 malam lah, 2 Oh, 2 malam lah, malam. macam-macam acara Iya, 2 iya. malam gitulah. Oh, Nah, Oke. 2 tahun sempat jadi Kristen Iya. ya. Nah. sampai akhirnya dibaptis loh. Ya dia Oh udah pernah dibaptis? Dibaptis. Oh. Habis dibaptis, hancur. nggak tahu hidup saya tambah hancur ya. Enggak lah, kalau hancur nggak hancur itu sebenarnya boleh dikatakan adalah karena usaha kita sendiri. Ya betul. Ya usaha yang namanya hancur atau sukses itu karena ada ikhtiar kita juga pasti. Ada ikhtiar, ada kekhilafan, ada keserakahan kan bisa juga kan gitu kan. Semua adalah usaha Karena kita. waktu habis dibaptis kan apa ya kayak dilepas gitu loh. Dilepas nggak ada yang bimbing, nggak ada yang itu jadinya mungkin ya salah ya belok jadinya jalannya. Oke. Ngomong-ngomong dulu waktu Kristen gereja apa dulu? Boleh sebutin? Boleh, kenapa nggak boleh? Boleh, kenapa nggak boleh? Mawar Syaron. Oh, Mawar Saron. Apa mendiang pendeta Yakob Nahway bukan?
Aduh, saya nggak tahu. Aduh, ya. mereka tuh Nggak tahu ya. Saya langsung gua sebutin. saya nggak tahu ya. Iya. Di Udah, mall yang- nggak apa-apa. Di daerah Cikini Surabaya, bukan? Surabaya. Oh, di Surabaya. Saya dulu kan di Surabaya. Oke, ya. Loh, pindah Jakarta kapan? Tahun berapa? 2021 Oh, baru 21. pindah Jakarta ya itu karena kan kerjaan ya kok ya. Karena kerjaan makanya udah kita pindah aja ke Jakarta. Ya. Nah, ini berarti ketika siapa? Ko Aguan masuk Islam, satu agama tuh. Tadinya 2 jadi 1. Jadi satu. ya kan? Udah persempit Terus nih. udah dipersempit nih. Terus masuk nih, bisa lagi. Keluar lagi beranak satu, ya kan. Tapi anakku kan waktu itu deket-deket kok. Jadi aku anakku yang pertama 8 bulan itu aku hamil lagi, ya kan. Terus? Nah, terus anakku kan gede nih kok, ya kan, gede aku sekolahin Islam sesuai komitmen kita di awal. Ya. Pokoknya nanti anak saya semuanya Islam, saya bilang. Kamu terserah deh, mau konghucu sana. Aku bilang, yang penting anakku Islam. Dia nggak larang kok, malah katanya ya udah ajari Islam yang benar katanya. Yang penting anak itu punya agama. Ya sudah, saya masukin kok ke sekolah Islam yang benar-benar Islam gitu loh. Jadi semuanya itu Islam, nggak ada agama apapun. Tiga-tiganya tuh. Iya, tiga. Tapi kan waktu itu yang anak ketiga belum lahir. Terus? Jadi saya masukin tuh kakak pertama sama yang kedua, ya kan, di sekolah Muslim, pakai jilbab. Di Surabaya, di Jakarta? Surabaya. Bahkan saya ngejemputnya pun harus pakai jilbab kok. Makanya kan akhirnya di situ saya hijrah gitu kan, hijrah juga. Tapi hijrahnya gara-gara keadaan aja waktu itu, ya kan. Nah terus pas di sana ternyata anak saya tuh kan beda sendiri ya kok ya. Mukanya bener-bener yang China banget gitu. Itu bapaknya gitu ya? Ya kesalahan saya itu sih, mungkin saya ego juga mungkin kan, pingin anak saya bener-bener Islam waktu itu kan. Pokoknya nggak mau tahu, karena saya sama keluarga suami saya ini kan kayak minyak sama air ya kok, yang nggak bisa nyatu gitu loh. Jadi saya tuh punya nggak mau anak saya nggak boleh, anak saya nggak boleh diambil, anak saya nggak boleh diambil. Saya punya perasaan seperti itu. Yeah. Akhirnya saya memasukkan sekolah yang benar-benar Islam 100%. Tanpa melihat tuh casing-casingnya mereka itu ternyata sangat berbeda dengan anak saya. Alhasil anak saya tuh di sana tuh kena pembulian kok. Oh. Jadi kayak waktu sekolah tuh kan ibaratnya ya netizen kan bilang mana bisa anak kecil ini ngerti gini kan hujatannya seperti itu ya. Tapi anak saya tuh ngerti kok. Dia tuh kayak sempet tanya gini ke aku, mama bangsat itu artinya apa ya? Saya kan kaget kok. Hah? Koko dapat dari mana? Aku bilang itu katanya Koko bangsat katanya, tapi pakai nama dia gitu loh, nama anak saya ini kan. Hah? Enggak boleh gitu. Ya aku sering dibully mah, katanya dibilang petet, katanya dibilang babi Cina, katanya gitu. Ya terus saya sembunyikan itu dari papahnya, ya kan. Taunya kok papahnya itu pas nggak tahu ya, pas kebetulan dia tuh datang ke sekolah itu jemput anak saya. Biasanya kan saya yang jemput nih. Hari itu papahnya yang jemput. Itu anak kok lagi di pojokan mainin tanah begini-gini. Ini ya anak kan? pertama? Anak pertama. Terus? Kok kamu malah di pojokan gitu, nggak berbaur sama teman-teman? Nggak mau, aku mau pulang aja, aku mau pulang katanya. Nah anakku tuh kayak ketakutan gitu. Itu waktu anak yang pertama tuh umur berapa? TK. Oh masih TK? Oke, terus? Dia dari TK kok, nggak mau. Terus anak saya tuh sampai bukan dihujat ya, didiagnosa katanya ini autis katanya. Karena katanya kalau dipanggil tuh Koko nggak pernah mau ngeliat, tuh sudah gitu kalau misalnya ngeliat lagi bahasa Sunda nggak mau ini gitu lah kan, nggak mau nengok gitu kan. Nah terus akhirnya saya cek kok anak saya tuh kan, saya cekin tapi enggak kok, sehat-sehat, normal, cuman mungkin karena tertekan ya kok ya. Dia tuh kalau misalnya dipanggil ya, diajak ngobrol, matanya tuh nggak pernah mau gini, kayak takut pokoknya, bener-bener takut sama manusia, nggak pede. Walaupun sama orang tuanya? Iya, jadinya seperti itu awalnya. Itu